Ini adalah season keempat dari anime ini, bercerita tentang mimpi Rimuru untuk menyatukan manusia dan monster yang kini terasa semakin dekat. Namun tidak semua pihak percaya pada perdamaian. Saat Tempest terus bangkit dan berkembang, musuh-musuh kuat diam-diam mengintai dari balik bayangan, siap mengambil kendali kapan saja. Kisah ini dimulai dari kota pusat Tempest. Dahulu tempat ini hanyalah sebuah desa kecil milik para goblin. Namun seiring waktu desa itu tumbuh perlahan dan pasti menjadi sebuah kota yang ramai. Dalam perjalanannya, mereka mendapatkan banyak sekutu baru. Para warga bekerja keras membangun berbagai proyek tata kota, termasuk sebuah fasilitas bernama Dungeon yang dibuka sebagai uji coba. Semua warga memiliki satu tujuan yang sama, melanjutkan pencapaian ini demi menciptakan dunia baru, tempat manusia dan monster bisa hidup berdampingan dan berkembang bersama. Di sisi lain terlihat seorang gadis bernama Shuna berjalan menyusuri akademi, mencari Rimuru. Namun ia tak menemukan jejaknya dimanapun. Sementara itu, Rimuru sendiri sedang berjalan santai menyusuri jalanan kota, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Dari setiap sudut yang ia lewati, terlihat jelas betapa besar cinta warga kepadanya. Mereka menyapa dengan hangat, penuh rasa hormat dan kekaguman. Dalam perjalanannya, Rimuru mampir ke seorang koki yang sedang menyiapkan hidangan pembuka, lalu membeli beberapa untuk dicicipi. Setelah itu, suasana berpindah ke sebuah stasiun kereta sihir futuristik, di mana para pekerja tengah menyelesaikan pembangunannya dengan penuh semangat. Rimuru datang membantu, terlihat sangat antusias melihat proyek itu hampir selesai. Geld memberitahu bahwa lokasi lain yang juga telah dipilih untuk pembangunan stasiun, yang nantinya akan terhubung hingga lantai pertama kastil baru yang sedang dibangun. Tim Guild bekerja keras untuk mewujudkan proyek besar ini. Nantinya, semua negara akan terhubung melalui kereta sihir, sementara pembangunan kota terus berjalan dengan lancar. Gedung Guild baru pun hampir selesai, dan diperkirakan akan menjadi bangunan yang sangat megah. Rimuru berbincang dengan para pekerja, mengungkapkan harapannya agar kota ini terus mengalami kemajuan besar. Semua orang merasa bahagia karena perkembangan Dungeon berjalan sangat cepat. Bahkan, tim riset milik Gabiru telah dipindahkan ke sebuah gua dan sebuah tavern khusus elf dibangun di lantai ke-95. Namun, suasana berubah ketika cerita berpindah ke pasar kota. Seorang pria tampak marah besar terhadap Dungeon. Ia mengklaim tempat itu penuh bahaya dan tak seorang pun ingin menjadi sukarelawan. Ia menuduh bahwa para monster hanya memaksa orang masuk ke dungeon, seolah itu adalah penipuan. Saat situasi memanas, Benimaru datang untuk menengahi. Namun pria itu panik dan langsung melarikan diri. Para penjaga menjelaskan bahwa pria tersebut sebelumnya mencoba menantang dungeon, tetapi bahkan tidak mampu melewati lantai kedua, sehingga ia meluapkan kekesalannya dengan mengajukan keluhan. Belakangan ini, banyak keluhan serupa bermunculan, namun mereka menganggapnya sebagai luapan emosi semata. Mendengar hal itu, Rimuru mulai berpikir, jika kondisi ini terus berlanjut, maka bisa berdampak buruk pada proyek mereka. Ia sadar perlu ada evaluasi ulang. Kemudian, cerita beralih ke akademi. Seorang guru sedang mengajar tentang pengguna elemen, yaitu kelas khusus penyihir yang mampu mengendalikan roh. Ia bertanya kepada murid-murid apa yang membuat kemampuan mereka unik. Semua siswa mengangkat tangan, termasuk Rimuru meskipun ia dalam wujud slime. Melihat itu, sang guru langsung marah dan melemparkannya keluar kelas. Di luar, Rimuru bertemu temannya Mim. Mereka kemudian mengamati pelajaran dari jendela, mendengarkan guru mereka, Hinata, yang sangat berdedikasi. Ia menghabiskan banyak waktu untuk mengajar dan dikenal sebagai ahli dalam penggunaan roh. Sosok guru yang benar-benar ideal. Para murid pun merasa bahagia sejak pindah ke sekolah ini, cepat beradaptasi dan menjalin pertemanan baru. Namun, Rimuru tahu bahwa ia tidak bisa meninggalkan mereka di bawah perlindungan Ingracia, terutama setelah mengetahui bahwa Yuki bukanlah orang yang bisa dipercaya. Saat berkeliling sekolah, Rimuru mencium aroma aneh. Ia mengikuti bau itu hingga menemukan Diablo dan Sion. Diablo memegang sebuah cangkir berisi cairan berbau menyengat, sementara Sion memarahinya. Karena dalam kondisi seperti itu, ia tak akan bisa menjalankan tugas sebagai sekretaris kedua Rimuru. Ketika Rimuru masuk, keduanya tampak canggung. Diablo menjelaskan bahwa ia hanya melakukan eksperimen kecil, namun Sion mencoba menghentikannya bicara. Tak lama kemudian, Shuna datang dan mengajak mereka ke dapur untuk menunjukkan dessert terbaru buatannya. Ia ingin Rimuru menjadi orang pertama yang mencicipinya. Melihat tampilannya saja, Rimuru sudah sangat terkesan. Cerita kemudian berpindah ke kerajaan Ingracia.
Di sana, Yuki dan kelompoknya sedang membahas Rimuru, yang sejak awal memang tidak mereka percayai. Mereka bahkan memanipulasi para pendeta agar mengirim Hinata untuk membunuhnya. Meskipun ada risiko terbongkar, Yuki yakin tidak ada bukti yang tersisa karena semua dilakukan melalui Damrada. Ia juga menyadari bahwa hubungan antara Shizu dan Rimuru membuatnya sulit menolak kontak dengan para pedagang dari timur. Bahkan kertas yang mereka gunakan berasal dari kekaisaran, sehingga mereka tidak bisa menyangkal keterkaitan guild petualang dengan pihak luar. Salah satu anggota meragukan rencana mereka karena Rimuru tampaknya sudah mencurigai sesuatu. Namun Yuki tetap yakin mereka bisa mempertahankan situasi. Ia hanya perlu membuat Rimuru percaya bahwa tidak perlu ada permusuhan. Baginya, semua orang bisa berubah tergantung keadaan. Bahkan, kelompok Rimuru sendiri pernah meminta bantuan dalam mengelola dungeon, serta meminta guild untuk mempromosikannya beserta hadiah yang ditawarkan. Mereka berusaha menyeimbangkan keuntungan dan kerugian, sambil terus mengawasi situasi demi mencapai ambisi mereka. Yuki sendiri tidak pernah menyerah untuk menguasai wilayah barat. Setelah pembukaan uji coba dungeon, Rimuru mengadakan rapat kerja pertama. Namun hasilnya jauh dari harapan. Keluhan datang dari segala arah dan kekacauan mulai melanda organisasi. Para petualang level rendah masuk tanpa rencana yang jelas, tersesat bahkan di lantai pertama. Mereka tidak bisa maju, tidak bisa mundur, dan akhirnya menjadi korban monster tingkat tinggi. Meski begitu, keserakahan membuat mereka tetap nekat melangkah tanpa persiapan. Ada yang menyerah di tengah jalan karena kelaparan dan luka-luka. Rimuru hanya bisa berpikir, bagaimana mungkin seseorang bisa mencapai lantai ke-10 dengan kemampuan serendah itu. Ini benar-benar bencana bagi Project Dungeon. Semua orang mulai saling membela diri. Seorang pemuda berkata bahwa mereka sudah melakukan semua yang mereka bisa. Namun seorang pria tua menyela, mengatakan bahwa akar masalahnya mungkin karena terlalu banyak pemula yang ikut terlibat. Kemudian Masayuki mengangkat tangannya dan dengan percaya diri menyampaikan sebuah usulan. Ia berkata bahwa mereka sebaiknya membuat kurikulum khusus untuk mengajarkan cara menaklukkan dungeon. Program itu akan menggunakan istilah seperti dalam video game, lengkap dengan pelatihan praktik agar para peserta bisa merasakan langsung bagaimana bertarung dan menghadapi jebakan, seolah-olah berada di medan pertempuran sungguhan. Ia juga mengusulkan adanya peta informasi serta tempat makan di setiap lantai, karena menurutnya sangat sulit bertahan di dungeon tanpa fasilitas seperti kamar mandi. Bahkan ia membayangkan adanya zona penyimpanan pribadi sekali pakai. Ditambah lagi jika monster menjatuhkan hadiah setelah dikalahkan, maka semangat para penantang pasti akan meningkat drastis. Semua orang terkesan dengan ide brilian dari Masayuki. Rimuru pun berkata bahwa mereka akan mencoba menerapkan semua saran tersebut. Ia juga menyadari bahwa hal itu akan membuat dungeon menjadi jauh lebih menantang. Sebagai sesama pemain, ia merasa tidak salah telah membawa Masayuki ke sana, karena potensinya benar-benar luar biasa. Kemudian, Rimuru memperkenalkan timnya. Ia menunjuk seorang pemuda bernama Feldora, sahabat terdekatnya sekaligus bos lantai ke-100. Ia juga memperkenalkan Ramirez, roh yang membangun dungeon dan anggota dari kelompok Okto. Mikjol lalu berbicara kepada Rimuru, mengucapkan terima kasih atas ide-ide yang terinspirasi dari Masayuki. Namun, ia juga ingin memberikan saran tambahan. Adegan pun berpindah ke sebuah kota. Seorang pria membawa sejumlah dokumen dan mengumumkan pesan dari Raja Iblis Ramuru. Ia menyampaikan kabar besar. Siapapun yang berhasil melewati lantai ke-50 di dungeon akan mendapatkan koin bintang emas sebagai bonus bulanan. Selain itu, ada hadiah finansial untuk setiap bos lantai yang dikalahkan. Dan bagi siapapun yang mampu menaklukkan lantai terakhir, mereka akan memperoleh 100 koin bintang emas. Mendengar hal itu, semua orang menjadi sangat bersemangat. Banyak yang mulai bersiap untuk menghadapi tantangan tersebut demi hadiah yang begitu menggiurkan. Rimuru mengamati reaksi mereka dan merasa puas melihat antusiasme yang muncul. Masayuki kemudian bertanya apakah hadiah 100 koin bintang emas itu benar-benar serius. Mikjol menjawab bahwa hadiah tersebut memang ditujukan untuk para pendukung dan bangsawan yang mempekerjakan para petualang. Ia menegaskan bahwa hadiah sebesar itu pantas, mengingat lantai terakhir dijaga oleh Feldora. Feldora pun tertawa dengan penuh percaya diri, menyatakan bahwa dirinya adalah naga sejati yang tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun. Rimuru lalu berkata kepada Masayuki bahwa ia akan mengandalkannya. Mereka membutuhkan sebuah tim ringan yang bisa menjadi simbol pahlawan dan menunjukkan kepada semua orang bagaimana cara menaklukkan dungeon. Baginya, tidak ada yang lebih efektif daripada belajar langsung dari seorang pahlawan. Adegan kembali bergeser. Diablo dan Shion mendekati Rimuru.
Ia memberitahu bahwa penjualan di kedai mereka meningkat pesat, dan jika Denjon menjadi populer maka itu akan menjadi keuntungan besar bagi kota. Saat Rimuru mencicipi teh yang disajikan, ia merasa rasanya sangat unik dan lezat. Diablo menjelaskan bahwa itu buatan Shion dan minuman itu aman karena ia sudah mencobanya terlebih dahulu. Rimuru pun meminumnya lagi dan semakin menikmatinya, lalu mengucapkan terima kasih kepada Shion. Beberapa saat kemudian, Diablo meminta izin untuk pergi. Namun, Rimuru mengatakan bahwa ia belum pernah benar-benar memberi hadiah atas semua jasa Diablo, terutama setelah mengalahkan sebuah kerajaan. Diablo menolak hadiah itu. Ia hanya ingin terus berguna. Namun, ia mengajukan satu permintaan kecil, seorang pelayan serbaguna yang bisa menjalankan berbagai tugas. Ia juga meminta agar Rimuru menyiapkan tubuh bagi seorang teman lamanya untuk digunakan. Rimuru menyetujui permintaan itu, dengan syarat tidak boleh ada kerusakan yang terjadi. Diablo pun mengucapkan terima kasih, meminta maaf karena harus meninggalkannya untuk sementara, lalu pergi. Setelah itu Rimuru berbicara dengan Soei, menanyakan perkembangan tentang Duke Moody. Soei menjawab bahwa ia belum melakukan tindakan apapun dan akan terus memantau serta menggali latar belakang pria tersebut. Adegan pun berpindah ke kerajaan Seltso. Marbel berbicara kepada kakeknya mengatakan bahwa mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk sepenuhnya menaklukkan bangsa barat. Ia menegaskan bahwa mereka telah bekerja keras untuk mencapai titik ini demi menguasai keluarga Rozo. Ia juga menyebut bahwa kerajaan Tempest adalah negara yang harus ditakuti. Meski itu mungkin merupakan keinginan terbesar kakeknya sebagai mantan pahlawan sekaligus pendiri keluarga Rozo, ia telah bersumpah untuk membantu mewujudkannya. Sang kakek kemudian menegaskan bahwa Marbel tidak boleh menjadi penghalang. Ia adalah harapan terakhirnya. Menurutnya, dunia manusia seharusnya tidak diperintah oleh para raja iblis, melainkan oleh manusia itu sendiri.